Salam secinta teman-teman se-Indonesia. Hari ini kita bertemu lagi dalam Story of Life for the Life dengan topik Loser Becomes Winner atau pecundang menjadi pemenang. Kisah ini diilhami oleh kejadian di British Cycling, yaitu adalah klub sepeda balap di Inggris dengan pelatih yang terkenal legendaris bernama Dave Brailsford. Bila kita melihat tayangan dalam video ini, British Cycling pada tahun 2002 merekrut seseorang bernama Sir Dave Brailsford. Pada saat itu, balap sepeda Inggris dalam masa terpuruk sekali. Pertama, mereka tidak pernah memperoleh medali apapun di Olimpiade sepanjang 100 tahun sejarah balap sepeda Inggris. Kedua, tidak pernah memperoleh medali Tour of the France selama 110 tahun terakhir, yaitu lomba balap sepeda paling ternama di dunia. Dan ketiga, bahkan miris sekali, yaitu tidak ada satupun pabrikan sepeda yang mau menjual produk mereka ke tim British. Malu-maluin, kata mereka. Mereka tidak mau produk mereka terasosiasi dengan tim pecundang. Itu British Cycling pada saat mereka merekrut seseorang bernama Sir Dave Brailsford. Setelah Sir Dave Brailsford direkrut, 5-10 tahun kemudian hasilnya sangat berbeda. Tim balap sepeda Inggris dengan dipimpin Bradley Wiggins memenangkan Tour de France di tahun 2013, memecah kebuntuan selama 110 tahun lebih. Dan kemudian selama 5 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2013 sampai 2015, mereka memenangkan Tour of the France. Luar biasa, 5 tahun berturut-turut tim Inggris. Dan pembuat atau pabrikan sepeda balap berebut ingin menjadi sponsor untuk tim balap sepeda Inggris. Kemudian reputasi itu tidak berhenti di situ saja. Tim balap sepeda Inggris memecahkan rekor 7 medali dari 10 medali emas di Beijing Olympic tahun 2008, yaitu sekitar 6 tahun setelah Sir Dave Brailsford direkrut. Dan mereka juga memenangkan kemudian di Olimpiade berikutnya 7 lagi dari 10 medali emas di London Olympic. Dan selain mereka menangkan medali emas, mereka juga memecahkan rekor Olimpik 10 rekor dan 7 rekor dunia. Wow, dari terpuruk 100 tahun lebih tidak pernah menang, tidak ada yang mau terasosiasi, menjadi pemenang di dunia berturut-turut dan bahkan menjadi rebutan untuk sponsorship. Apa sebetulnya yang terjadi di sini? Apa sih yang dilakukan oleh Dave Brailsford? What he did? Kita melihat Sir Dave Brailsford waktu diwawancarai, dan kebetulan saya membaca juga hasil wawancaranya, dan ini menjadi inspirasi dari video ini. Beliau mengatakan suksesnya adalah karena commitment to the aggregation of marginal gains. Artinya pencapaian atau peningkatan kecil yang dihimpun secara terus-menerus, di mana idenya sederhana, yaitu semua pengetahuan, prinsip dasar, perlengkapan, dan skill kita dalam balap sepeda ditingkatkan hanya 1% setiap hari secara terus-menerus. Maka akan kita dapatkan yang signifikan jika digabungkan semuanya. Contoh, Sir Dave Brailsford mulai dengan memastikan mobil yang untuk mengangkut sepeda balap para pembalap Inggris dicat putih semua. Untuk apa? Untuk bisa memastikan kalau ada kotoran sekecil apapun dari sepeda-sepeda balap itu bisa langsung terlihat dan dibersihkan. Akhirnya kebersihan menjadi suatu kebiasaan sehat, baik bagi anggota tim balapnya, montir-montirnya, pendukung-pendukungnya, supir, dan lain-lain. Kedua, hal kecil lain, Sir Dave Brailsford juga melihat bagaimana bantal kasur para pembalapnya disesuaikan sedemikian rupa agar 1 hari sebelum balap mereka dalam kondisi fit, bangun tidurnya. Mereka tidak ada permasalahan dengan otot leher, atau otot tangan, atau otot paha, dan lain-lain. Ketiga, Sir Dave Brailsford juga menganjurkan seluruh pembalapnya memiliki gaya dan kebiasaan sehat, cuci tangan berapa detik, dan lain-lain. Tidak waktu hanya COVID-19 ini, jauh-jauh sebelumnya. Agar apa? Agar memperkecil kemungkinan pembalap-pembalapnya keracunan makanan karena kotoran di tangannya. Keempat, Sir Dave Brailsford juga ngelihat apa yang bisa dirubah desain tempat sadel sepedanya, sehingga gesekan antara si pembalap suatu menggoes sepedanya itu menjadi sangat minimum, dan sehingga optimum juga tenaga yang dihasilkan oleh para pembalap. Kelima, Sir Dave Brailsford juga ngelihat
menguji coba beberapa oil untuk pijat sport dari para pembalapnya. Mana oil yang bisa membuat daya tahan si otot itu terhadap kemungkinan kram menjadi kecil, atau melemaskan ototnya dalam waktu lebih cepat, sehingga kalau balapan sepeda juga mereka bisa menghemat waktu. Terakhir, Sir Dave Respold juga melihat dan mencari kira-kira minyak apa yang bisa dipakai di ban sepedanya agar ban sepeda itu juga tetap kering, tapi pada saat yang sama tetap mampu merekat ke jalan raya di mana balap sepeda itu dijalankan. Ini contoh-contoh adalah peningkatan kecil-kecil, tapi disatukan akhirnya menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Slide berikut ini memberikan gambaran baik berbentuk suatu statement maupun juga grafik. Kita ngelihat di statement di sampingnya, 1% improvement pada setiap saat itu dilakukan Dave Respold dalam 5 tahun, medali emas Olimpiade, 10 rekor Olimpiade, 7 rekor dunia, dan memenangi Tour of the France 5 tahun berturut-turut. Dalam 10 tahun, bahkan 178 kejuaraan dunia mereka menang, 66 medali emas Olimpiade, dan juga tetap menang di Tour of the France. Dan kalau kita ngelihat gambar graf di samping, ini menarik sekali. Graf di samping yang paling atas kita lihat, dengan kita 1% improvement tiap tahun, 1 tahun aja terjadi juga luar biasa lonjakannya. Di sini digambarkan, kalau 1% setiap tahun artinya 1.01 di pangkat 365. Terjadi juga aggregation 37-39 kali lebih besar dari posisi kita sekarang. Sebaliknya, kalau kita nggak melakukan apa-apa atau terjadi penurunan 1% tiap hari, maka hidup kita mundur menjadi total sekitar 0,03 hidup kita dari posisi sekarang. Itu pilihan bagi kita. Apakah kita mau membuat marginal gain tiap hari, 1% lebih baik tiap hari, atau membiarkan diri kita tetap saja, bahkan kita terjebak dalam penurunan yang tidak kita sadari. Dari Story of Life for the Life yang kita bisa pelajari di sini, pada awalnya mungkin orang tidak melihat ada perbedaan apapun terjadi peningkatan hanya 1%. Tapi seiring berjalannya waktu, perbaikan-perbaikan kecil yang dilakukan dalam jangka waktu lama secara kontinu bisa membuat kita berjarak dengan mereka yang nggak melakukan hal serupa. Kita jadi pemenang, yang lain jadi pecundang. Nah, di sini kalau kita melakukan perbaikan dari pencundang, kita bisa menjadi pemenang. Dalam hal ini seringkali kita meyakinkan diri sendiri bahwa kesuksesan besar membutuhkan tindakan besar. Padahal peningkatan sebesar 1% terkadang seringkali walau diabaikan atau bahkan tidak terlihat, tapi ternyata bila dilakukan secara kontinu dan disiplin bisa membawa dampak yang dahsyat, terutama dalam jangka panjang. Nah, ini perbedaan peningkatan dari waktu ke waktu akan membawa hasil yang sangat mengejutkan. Saya teringat peribahasa lama di Indonesia, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Story of the Life lebih lanjut juga mengajarkan betapa pentingnya kita meningkatkan kemampuan, melakukan perbaikan sekecil apapun secara kontinu. Hidup lebih baik dari hari ke hari betapapun kecilnya. Karena agregat dari perbaikan-perbaikan kecil inilah yang menjadi sesuatu perbedaan besar di masa depan bagi kita. Hal yang sama juga berlaku bagi kita semua, baik kita sebagai pribadi dan sebagai anggota keluarga, sebagai anggota organisasi, atau dalam bisnis. Sehingga kalau kita terus-menerus perbaikan, kita semua akan mencapai agregat total perbaikan yang signifikan. Demikian saya akhiri bahasan hari ini dengan menampilkan sekali lagi poster yang pernah menjadi paling terkenal di dunia, yaitu the most motivational poster ever, yang memberikan gambar 1.01 di pangkat 365, jumlahnya 37,8, sedangkan 0.99 di pangkat 365 menjadi 0,03. Artinya dalam hidup 1% perbaikan tiap hari kita lakukan, dalam 1 tahun kita bisa berharap kita menjadi 37 kali lebih baik dari saat sekarang. Sedangkan kalau kita membiarkan diri kita menurun sebesar 1% tiap hari, maka dalam setahun kita menjadi 0,03, mengerdil ya daripada waktu kita memulai. Demikian Story of Life for the Life hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. From loser become the winner sebagai agregasi dari marginal gains. Jangan sampai kita dari winner menjadi loser, atau dari loser menjadi even more loser. Terima kasih, salam cinta Indonesia, salam sehat selalu.